Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Saurianso, NIM 2230602236, mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Eksya 6, angkatan 2022. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI, MEI. Saya akan menjawab dan menjelaskan dua soal yang diberikan. Soal pertama yaitu jelaskan kurva pergerakan harga dan mekanisme pasar. Soal kedua, jelaskan perbedaan antara tadlis dan takrir, serta beri contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan takrir. Sebelum menjawab soal, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu quantity, price, demand, dan supply. Quantity adalah jumlah barang yang biasanya ditandai dengan Q. Dapat dilihat pada tabel di atas. Price adalah harga yang biasanya ditandai dengan P. Demand adalah permintaan dari sisi konsumen atau pembeli yang biasanya ditandai dengan D. Dan supply adalah penawaran dari sisi produsen yang biasanya ditandai dengan S. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan kurva pergerakan harga mekanisme pasar. Pada kurva, awalnya titik equilibriumnya terjadi pada titik E, di mana dengan harga 400 dan kuantitas 50. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka terjadi pergeseran kurva dari D1 menjadi D2. Dan bila pada saat yang sama penawaran berkurang, terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Naiknya permintaan dan turunnya penawaran membuat terbentuknya titik equilibrium baru. Pada titik Y, harga menjadi lebih tinggi, yaitu 550, dan kuantitas bertambah menjadi 55. Maka pada titik Y, supply turun dan demand naik. Apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran turun, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Pada titik Y, contohnya seperti penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun, karena kelengkapan bahan baku produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat, akibatnya harga pasar pun meningkat. Pada titik V, turunnya harga menjadi lebih rendah 350 dan kuantitasnya tetap 55. Maka pada titik V, supply naik dan demand. Apabila terjadinya permintaan melonjak namun penawaran turun, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Pada titik V, contohnya seperti sebuah pabrik roti memproduksi banyak roti, tetapi karena konsumennya tidak bertambah dan membuat roti tidak laku, maka produsen menjual roti dengan harga murah. Ya, saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara tadlis dan takrir, serta beri contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan takrir. Perbedaan tadlis dan takrir adalah apabila tadlis terjadi pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B, atau I know to one party, sedangkan takrir adalah baik pihak A dan pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.
Macam-macam tadlis dan tagrir dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kuantitas, kedua, kualitas, ketiga, harga, keempat, waktu penyerahan. Saya akan memberikan contoh dari masing-masing bentuk tadlis dan tagrir. Contoh tadlis dalam bentuk kuantitas adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Misal, beras yang ditimbang mestinya 1 kilo, ternyata tidak sampai 1 kilo. Contoh tadlis dalam bentuk kualitas adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misal, pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan buah yang bagus supaya cepat terjual. Contoh tadlis dalam bentuk harga adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan, taksi menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Contoh tadlis dalam bentuk waktu penyerahan yaitu saat memesan barang online namun tidak datang tepat waktu. Contoh tagrir dalam bentuk kuantitas adalah misal petani menjual padi kepada tengkulak dengan harga yang sudah disepakati, tetapi saat itu padi belum bisa dipanen. Contoh tagrir dalam bentuk kualitas, misal menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, di mana masih belum jelas kualitas anak sapi tersebut. Contoh tagrir dalam bentuk harga, misalnya menjual suatu barang dengan harga 10.000 apabila dibayar tunai dan menjual 50.000 apabila dibayar kredit. Contoh tagrir dalam bentuk waktu penyerahan. Misalkan Adi kehilangan mobil VW Beetle-nya. Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW Beetle seperti yang dimiliki oleh Adi, dan karena itu ia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobil yang hilang tersebut kepada Ida sebesar 100 juta. Harga pasar VW Beetle adalah 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Setelah tadi penjelasan dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.